Unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Pendemo yang awalnya menyampaikan aspirasi tiba-tiba bertindak anarkistis dengan melempari petugas keamanan dan kantor Wali Kota dengan batu. Saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP tak terhindarkan. Bahkan pendemo melemparkan botol air mineral dan batu ke arah petugas dan kantor wali kota. Aparat dari Polres Bau-Bau kemudian keluar dari dalam kantor wali kota dan membentuk barikade. Gas air mata pun ditembakkan, membuat pendemo kocar-kacir. Terduga pelaku pelemparan pun ditangkap untuk diperiksa. Pendemo menuntut Wali Kota Bau-Bau mencabut surat edaran larangan penyelenggaraan acara joget di ruang terbuka hingga larut malam karena menilai akan mematikan usaha pemilik sound system. Iya, terjadinya anarki tadi itu rupanya karena mereka mungkin terlalu lama menunggu daripada rapat di atas. Kemudian tadi itu mereka itu kita sudah dari Kesbang, dari Pol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu. Tetapi mereka rupanya terlalu arogan, saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami berpanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka. Tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah puji kaca. Jadi tetapi tuntutan dari pendemo ini rupanya cuma satu, harus dibatalkan. Berikutnya, saudara, ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga antreannya mengular ke bahu jalan. Sejak Senin subuh, ribuan pelamar kerja memadati Jalan Siliwangi di Kabupaten Cianjur yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Mereka datang dari berbagai kota untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan toko retail bernama Gairah Store melalui akun media sosial. Tingginya antusiasme pencari kerja membuat lebih dari 1.000 pelamar hadir mencoba peruntungan. Mereka rela menunggu lama dan berpanas-panasan hingga ke bahu jalan. Untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi. Saudara, tim penjinak bom Polda Sulawesi Selatan memusnahkan granat genggam jenis nanas yang masih aktif. Granat aktif ini sebelumnya ditemukan di rumah warga di Kabupaten Maros. Disposal atau pemusnahan satu buah granat genggam jenis nanas yang dilakukan oleh tim penjinak bom Den Gegana Polda Sulawesi Selatan di Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros. Pemusnahan berlangsung di tempat yang aman jauh dari keramaian warga. Dari hasil penyelidikan polisi, granat ini ditemukan oleh seorang anak kecil 2 tahun lalu di tempat sampah. Granat yang dikira mainan ini kemudian disimpan di rumah warga sebelum ditemukan kembali dan diledakkan. Kurang lebih 2 tahun itu tersimpan itu barang, dia tidak tahu kalau ini bom, dia kira replika, dia kira mainan. Ketika yang pemilik rumah ini namanya Fajar, dia membersihkan rumah, dia bersihkan rumahnya, kemudian dia lihat ini barang ini. Setelah dia lihat, dia periksa ada dia cungkil. Setelah dia cungkil begitu, bertanya sama orang bahwa ini apa ini. Dia perlihatkan bahwasanya, wah ini kayaknya bom ini. Begitu dia tahu ini bom, baru pergi melapor di Polres Maros. Tergerus aliran Sungai Cibet, jalan penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambles sedalam 2 meter. Sepeda motor yang nekat melintas harus ekstra hati-hati. Akses jalan yang mengalami longsor juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Jalan ini merupakan akses menuju 2 kecamatan, yaitu Cikarang Timur dan Cikarang Pusat. Warga yang menggunakan kendaraan roda 4 harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh kurang lebih 4 km. Warga bilang kontur tanah yang labil membuat jalan mudah ambles dan tiang penahan tanggul tidak kuat.
Longsor diperparah meluapnya aliran Kali Cibet.